Bara adalah seorang pengusaha yang sukses mempunyai kekasih bernama Ratih yang keadaan ekonominya sangat miskin. Dek, Mas kan udah siap dalam segala hal nih. Gimana kalau kita itu segera menikah? Hah? Nikah, Mas? Tapi aku belum siap, Mas. Apalagi pas itu ibu Mas bilang kalau nggak bakal ngerestuin kita. Ya ampun Dedek, masalah ibu mah gampang. Udah, kamu gak perlu khawatir deh ya. Ibu Mas itu pasti bakal setuju kok. Kamu yakin, Mas? Dengan keadaan ekonomi keluargaku yang miskin ini, apa aku pantas nikah sama kamu? Dan bakal bisa dapat restu dari ibumu? Yus, kamu tuh gak boleh ngomong gitu Dek. Kamu tuh pantas banget jadi istri Mas. Bukan karena harta, tapi karena Mas itu udah nyaman dan milih kamu. Makasih ya, Mas. Udah mau nerima aku apa adanya. Makasih juga udah mau berusaha bujuk ibu Mas supaya mau ngerestuin hubungan kita. Ya sama-sama Dek. Jadi kamu mau kan nikah sama Mas dalam waktu dekat ini? Iya, Mas, aku mau. Mas kan udah berusaha banget selama ini. Aku jadi bener-bener yakin sama kamu. Alhamdulillah, syukurlah kalau kamu itu mau nikah sama Mas. Mas janji akan buat kamu itu bahagia Dek. Iya, Mas, aku percaya kok sama janji kamu. Jadi jangan sampai Mas nyakitin aku ya. Kamu jangan khawatir ya Dek, Mas gak akan pernah menyakiti kamu. Kamu adalah wanita yang paling Mas cintai setelah ibu Mas. Tak lama kemudian Ratih dan Bara pun menikah dengan sangat meriah. Duh Bu, aslinya Bapak itu kurang setuju tuh kalau si Bara itu nikah sama Ratih yang keluarganya miskin itu. Apalagi ibu, Pak. Dari awal loh, ibu nggak pernah yang namanya setuju sama pernikahan Bara sama si Ratih. Ibu loh sampai marah-marah banget. Tapi si Bara masih kekeh aja mau nikahin si Ratih. Sampai ya Pak, si Bara tuh ngancem mau kabur. Nah makanya itu Bu, heran deh kenapa anak kita itu bisa tergila-gila sama si miskin itu ya. Jangan-jangan Bu, anak kita itu udah kena pelet. Makanya anak kita itu sampai segitu cintanya sama si Ratih. Ya juga ya Pak, ibu nggak kepikiran deh. Nggak tahu diri banget sih si Ratih itu. Gimana kalau kita itu setelah mereka nikah, kita buat aja si Ratih itu menderita Bu, biar dia gak betah jadi menantu keluarga kita. Wih, ide yang bagus tuh Pak. Duh, jadi nggak sabar deh buat menantu miskin kita itu menderita. Iya Bu, bener banget. Ya udah nanti kita langsung ngomong aja sama Bara. Kalau gitu Pak, nanti Bara sama si Ratih disuruh tinggal sama kita aja Pak. Jangan sampai bolehin mereka tinggal sendirian. Mas, kita nanti nggak bakal tinggal sama orang tua kamu kan? Mas kan pas itu pernah bilang kalau udah nyiapin rumah buat kita tinggal. Ya deh tenang aja, tapi itu sementara kita tinggal di rumah orang tua Mas dulu ya. Soal rumah yang Mas siapin itu masih belum selesai. Kamu setuju kan Dek? Iya Mas, aku setuju kok. Tapi jangan lama-lama ya. Kan kamu tahu sendiri kalau orang tua Mas itu nggak terlalu suka sama aku. Iya Dek, Mas paham kok. Yang sabar ya. Bara, Ratih, Bapak mau ngomong sama kalian. Mau ngomong apa Pak? Kok tumben banget? Jadi Bapak sama Ibu tuh udah putuskan kalau kamu sama istri kamu itu harus tinggal di sini dan gak boleh tinggal sendiri. Loh, kok gitu Pak? Kan pas itu Bara sudah ngomong kalau Bara itu sudah menyiapkan rumah buat tinggal sama istri Bara. Iya Pak, kok tiba-tiba banget sih? Ratih sama Bara kan punya hak Pak buat tinggal di rumah kita sendiri. Menantu kurang ajar. Kok pede kamu ya bilang rumah kalian, padahal semua biaya buat bangun rumah itu kan dari si Bara. Kamu kan modal miskin, gak usah kebanyakan omong deh. Astagfirullahaladzim Pak, ngomongnya kok gitu sih? Sekarang Ratih itu udah jadi istri Bara, jadi uang Bara ya uang Ratih juga. Ya ampun Bara, kamu tuh jadi anak juga gak tahu diri sih. Kamu itu kalau gak Bapak kasih modal buat buka usaha, kamu itu gak bakal bisa sesukses sekarang. Iya Pak, Bara paham kok. Bukannya Bara itu gak tahu diri, tapi Bara cuma pengen jadi suami yang bertanggung jawab. Mas, maafin aku ya. Gara-gara aku Mas sama Bapak jadi ribut. Hus, gak boleh bilang gitu. Ini semua bukan gara-gara kamu kok. Udah ya Dek, kamu masuk kamar dulu ya, nanti Mas nyusul. Tapi Mas. Udah deh, gak usah tapi. Masuk kamar dulu aja ya, nanti Mas pasti nyusul kok. Ya udah deh, kalau gitu aku ke kamar dulu. Pak, bisa gak sih jangan mengajak ribut kalau ada istriku? Apalagi Bapak sampai ngomong kayak tadi. Kamu nih Bara, bener-bener berubah ya semenjak kenal sama si wanita miskin itu. Pak, cukup. Dia itu istri aku Pak, jangan sebut dia itu kayak gitu. Sekarang dia itu tanggung jawab aku. Kalau Bapak hina dia, sama saja Bapak itu menghina aku. Halah, Bapak itu gak peduli ya. Pokoknya ya kamu itu sama istri kamu itu harus tinggal di sini dan gak boleh tinggal sendiri. Gak ada penolakan ya.
Masih mending bapak itu sama ibu masih bolehin kamu itu nikah sama dia. Duh, kenapa semuanya jadi malah begini sih? Ya udah, oke. Bara sama istri bakal tinggal di sini dan gak akan tinggal sendiri. Puas bapak? Nah gitu dong, yang jelas bapak itu puas lah. Terserah bapak deh. Bara mau pergi ke kamar. Saat di kamar, Dek, maafin sikap bapak mas tadi ya. Jangan diambil hati ya. Iya mas, nggak apa-apa kok. Malah aku jadi nggak enak. Karena buat bapak sama kamu jadi bertengkar. Dek, mas kan udah bilang kalau itu tuh bukan salah kamu. Udah, jangan merasa bersalah terus ya. Dek, mas mau ngomong sama kamu tentang masalah tadi. Yang bapak sama ibu maunya kita tinggal di sini ya. Dan nggak boleh tinggal sendiri. Iya dek, mas bener-bener minta maaf. Karena didesak terus sama bapak, akhirnya mas setuju. Jadinya kita bakal terus tinggal di sini ya mas. Dan nggak akan bisa tinggal sendiri. Iya dek, tapi kamu tenang aja ya. Mas nanti bakal terus usaha bujuk ibu dan bapak. Kamu tuh terus gak usah khawatir. Mas, aku nggak apa-apa kok. Aku nggak mau bikin mas terus-terusan bertengkar sama orang tua mas gara-gara aku. Alhamdulillah dek. Kamu masih ngertiin mas kan? Mas beruntung deh punya istri kayak kamu. Kita jalanin semuanya bareng-bareng ya. Iya mas, siap. keesokan harinya, Ya ampun Rati. Kamu tuh bisa masak nggak sih? Masakan kamu loh, nggak enak sama sekali. Maaf bu, tapi itu Ratu udah bener kok masaknya. Dan rasanya juga enak kok. Kamu ini ya, kalau dibilangin malah bantah. Dasar menantu kurang ajar. Astagfirullahaladzim, ada apa toh bu? Kok pagi-pagi udah ribut? Ini loh nak, bilangin ke istri kamu. Masakannya nggak enak banget. Dia tuh sebenarnya bisa masak apa enggak sih? Bu, perasaan tadi pas Bara makan masakan Rati enak-enak aja kok. Mungkin lidah ibu tuh yang lagi mati rasa kali. Alah, kamu nih belain aja terus istri kamu itu. Udah, ibu mau ke pasar dulu. Dek, kamu gak apa-apa kan? Maaf ya dek, perlakuan ibu mas kurang baik. Mas mohon jangan diambil hati ya. Iya mas, nggak apa-apa kok. Lagian mas juga kan tadi udah belain aku. Mungkin aku juga harus bisa beradaptasi mas sama sikap ibu dan bapak kamu di rumah ini. Mas jadi merasa bersalah deh. Nanti mas bakal usaha bujuk bapak sama ibu lagi ya, supaya kita itu diizinkan tinggal sendiri. Oh iya, mas mau bilang, mas besok mau keluar kota, soalnya ada rapat dadakan dek. Dan mungkin di luar kotanya bakal lama. Loh, mas nih kok sekarang jadi sering banget sih keluar kota? Apa nggak bisa gitu mas? Gak usah pakai acara nginep di luar kota. Langsung pulang aja gitu. Ya nggak bisa toh dek, kan kerjaannya itu nggak bisa langsung diselesaikan. Butuh waktu berapa hari atau berapa minggu. Jadi mas itu mohon ya, adek bisa mengerti. Iya. Adek bisa ngertiin kok. Tapi bisa nggak mas dikurangin gitu keluar kotanya? Iya dek, ya udah mas berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. sejak saat itu, Bara pun jadi sering keluar kota untuk mengurus bisnisnya. Sini Ratih, sini kamu. Iya pak, ada apa ya? Kamu kan lagi nganggur nih, tolong dong itu rumput depan rumah potongin ya. Sama gudang di sebelah rumah dibersihin juga. Loh pak, bukannya itu tugas tukang kebun sama pembantu ya? Aduh jangan, sejak kapan coba itu jadi tugas tukang kebun sama pembantu? Itu tuh ya seharusnya jadi tugas kamu, yang adalah sebagai menantu di rumah ini. Lagian ya bapak udah mecat tukang kebun sama pembantu di rumah ini. Kenapa dipecat pak? Bukannya rumah ini besar pak, jadi butuh pembantu dan tukang kebun. Nanti kalau mereka dipecat, yang bakal ngerjain itu semua siapa pak? Pakai nanya kamu, ya jelas kamulah. Kamu itu bener-bener gak paham ya tugas sebagai seorang menantu. Tapi pak, ini tuh rumahnya besar banget. Dan setahu Ratih, tugas seorang menantu tuh bukan kayak babu gitu. Ya ampun, gini ya menantu zaman sekarang, sukanya ngelawan dan gak nurut sama orang tua. Udah ya pokoknya bapak gak mau tahu, cepet kamu potongin itu rumput di depan dan bersihin gudang yang ada di samping. Ya udah, kalau gitu Ratih kerjain. Nah gitu dong, dari tadi bukannya langsung dikerjain malah ngelawan dulu. Setelah selesai memotong rumput dan membersihkan gudang di sebelah rumah, Ya ampun, capek banget loh. Motongin rumput banyak banget. Dan bersihin gudang sebesar ini. Bapak ini tega banget sih. Bisa-bisanya loh dia nyuruh menantunya sendiri ngerjain kerjaan kayak babu. Bentar.
Jangan-jangan bapak sengaja lagi nyuruh aku kayak gitu. Astagfirullah. Aku nggak boleh berburuk sangka. Udahlah, mending aku istirahat dulu. Rati, kamu di mana toh? Dasar menantu nggak guna. Iya Bu, Rati ada di sini. Ada apa toh Bu manggil Rati? Bisa nggak sih kamu tuh jangan sok polos gitu mukanya. Jijik banget deh ibu liatnya. Astagfirullah Bu, perasaan muka Rati biasa aja deh. Alah kamu ini. Udah, mending kamu buruan bersihin WC sana. Sama pel seluruh lantai di rumah ini ya. Ya ampun Bu, ibu yang bener aja lah. Rati loh baru aja selesai motong rumput Bu, sama bersihin gudang disuruh sama bapak. Badan Rati tuh rasanya capek banget. Elah, kamu ini manja amat jadi menantu. Baru juga motong rumput sama bersihin gudang. Kok udah kecapean aja sih? Udah ya, kamu tuh gak usah alay deh. Sana buruan, kamu bersihin WC sama pel semua lantai yang ada di rumah ini. Astagfirullah Bu, kok ibu tega banget sih nyuruh aku berlebihan gitu. Aku tuh menantu loh Bu di rumah ini, bukan budak. Lah, kocak. Itu justru tugas seorang menantu. Kamu ini jadi menantu gak tahu diri banget sih. Udah, buruan kerjain. Atau ibu usir kamu dari sini. Jangan dong Bu. Iya, Rati kerjain. Rati pun segera membersihkan WC dan mengepel seluruh lantai di ruang yang sangat besar tersebut. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Duh, kok kepalaku rasanya pusing banget ya. Badanku kayak mau pingsan gitu. Apa karena aku kecapean belum sarapan ya? Ya udah deh, aku makan dulu, abis itu istirahat. Duh, enak banget ya. Kamu makan makanan enak kayak gini, siniin. Kamu tuh ya gak pantas tahu gak makan makanan enak dan mewah kayak gini. Udah, kamu makan makanan sisa kemarin aja ya. Astagfirullah Bu, kenapa sih ibu sampai setega dan sejahat itu? Kenapa loh ibu dan bapak memperlakukan aku kayak budak di rumah ini? Apa salah aku Bu? Apa karena aku ini dari keluarga miskin? Makanya bapak dan ibu sampai kayak gitu ke aku. Kalau emang iya kenapa Kamu gak suka? Ya kalau kamu gak suka jangan nikah sama anak ibu lah. Udah miskin, gak tahu diri pula. Kamu pikir saya dan suami saya bakal nerima kamu apa adanya gitu? Hahaha, mimpi kamu. Sejak saat itu Rati pun diperlakukan seperti budak oleh mertuanya. Puas banget ya Bu rasanya Bu, nyuruh-nyuruh Rati kayak budak. Iya Pak, bener banget. Rasanya semua rasa kesal kita bisa langsung hilang dengan memperlakukan Rati kayak budak. Tapi Pak, Ibu heran loh. Dia kok masih mau aja ya ngelakuin perintah kita yang udah berlebihan banget. Dan kayaknya dia gak pernah nyeritain ke Bara deh. Nyatanya ketika Bara balik dari luar kota, dia sama sekali gak marah sama kita. Malah bagus gak sih Bu, jadinya bisa makin leluasa nyuruh-nyuruh si Rati itu. Sementara itu, Dek, kok kamu makin lama makin kelihatan kurus dan juga jadi sering sakit-sakitan? Enggak kok Mas. Mungkin aku tuh lagi kurang sehat aja. Tapi Dek, kamu itu gak pernah loh kayak begini. Coba kamu tuh jujur deh sama Mas. Apa ada yang kamu sembunyikan dari Mas? Enggak Mas. Enggak ada yang Rati sembunyiin kok. Udahlah, mending aku gak usah cerita ke Mas Bara. Nanti yang ada Mas Bara sama orang tuanya ribut lagi. Dek, Mas jadi khawatir banget deh kalau harus meninggalkan kamu keluar kota lagi. Maafin Mas ya Dek, selama ini Mas selalu sibuk dan keluar kota. Mas jadi gak merhatikan kamu. Iya Mas, gak apa-apa kok. Aku ngerti. Lagian kan Mas sibuk karena cari uang buat nafkahin aku. Ya ampun Dek, kenapa kamu bisa senerima itu? Seharusnya kamu tuh marah. Gak apa-apa Dek, kalau kamu itu marah sekali-kali. Masnya aneh banget sih. Malah nyuruh istri sendiri marah. Udah, Mas jangan berpikiran yang aneh-aneh ya. Semuanya baik-baik aja kok. Ya habisnya kamu tuh jadi istri terlalu pengertian. Mas jadi ngerasa aneh. Mas takut kamu ada apa-apa. Udah yuk ada siapin barang-barang Mas. Katanya Mas mau keluar kota besok. Dek, Mas gak keluar kota dulu deh. Mas mau nemenin kamu, apalagi kamu tuh semalam badannya panas. Mas takut kamu itu malah tambah parah sakitnya. Pak, si Bara itu udah berangkat keluar kota lagi belum sih? Seharusnya udah berangkat sih Bu, soalnya si Bara bilang ada urusan bisnis di luar kota minggu ini. Tapi Pak, dia kalau udah berangkat keluar kota kok dia nggak pamitan sih sama kita? Mungkin dia lagi buru-buru jadi gak sempat pamitan sama kita. Halah, nggak mungkin lah Pak.
Orang pamitan itu loh sebentar. Itu tuh pasti karena dihasut Pak sama istrinya. Ya juga sih Bu, gak bisa dibiarkan nih. Ayo kita kasih pelajaran ke menantu gak tahu diri itu. Ratih, menantu nggak guna. Sini kamu. Iya Pak, Bu, ada apa ya? Pakai nanya kamu tuh ya. Kamu loh hari ini belum beres-beres rumah. Sama jangan lupa sapu semua halaman. Nah, kalau udah selesai itu langsung cuci baju ya. Tapi jangan pakai mesin cuci. Harus kamu cuci pakai tangan sendiri. Nah, abis itu langsung cuci piring sama benerin WC yang kesumbat itu. Pak, Bu, boleh nggak kalau hari ini Rati istirahat dulu? Soalnya semalam Rati abis demam dan belum sembuh sepenuhnya. Enak aja, gak boleh lah. Manja banget. Kamu nih baru juga kayak begitu. Iya nih, udah nggak usah kebanyakan alasan. Cepetan sana kerjain. Oh alah, jadi ini tuh yang bikin istri Bara itu sakit-sakitan dan makin kurus. Astagfirullahaladzim Pak, Bu, kok jahat banget sih, kok kalian ini tega memperlakukan istri Bara kayak budak. Dek, mending sekarang kamu ke kamar ya. Iya Mas. Ini tuh nggak seperti yang kamu pikirkan. Bapak sama ibu cuma bercanda kok tadi. Ya nak, kita itu gak serius nyuruh-nyuruh Rati kayak gitu. Dengan nada bentak, kalian bilang itu bercanda. Udah pokoknya, Bara sama Rati bakal pergi dari rumah ini, titik. Dan jangan pernah anggap Bara itu anak kalian lagi. Astagfirullahaladzim nak, kamu kok ngomongnya gitu toh? Nak, maafin kita nak. Kamu jangan ngomong gitu dong. Astagfirullah Pak. Oh, tiba-tiba tangan sama tubuh ibu nggak bisa digerakin. Ya ampun ya Bu, duh jangan-jangan kita itu kena stroke lagi. Mana badan bapak rasanya sakit banget Bu. Iya Pak, badan ibu juga sakit banget. Semenjak saat itu Budina dan Pak Iwan pun terkena stroke, sementara Bara dan Rati pindah dari sana dan hidup bahagia.